Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yunita dengan NIM 204101040008. Di sini saya akan membawakan cerita mengenai harimau yang serakah dengan dosen pengampu Dr. Hartono MPD. Di suatu hutan hiduplah seekor harimau yang sangat ditakuti oleh penghuni hutan. Ia merupakan harimau yang menakutkan dengan suara mengaum yang sangat kencang dan mengerikan. Harimau senang memakan hewan-hewan yang ada di hutan. Ia juga terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya. Pada suatu hari, harimau merasa kelaparan. Lalu, harimau menyusuri hutan dengan perut lapar dan berharap hewan-hewan lain yang bisa dimakan. Setelah menyusuri hutan dan berharap ada hewan-hewan yang lain, harimau pun melihat seekor kelinci yang bertubuh gemuk dan sangat sehat. Harimau pun berkata, "Wah, bangsaku sudah di depan mata." Karena sudah sangat lapar, harimau pun datang menerkam kelinci tersebut. Lalu jerapah pun datang lalu berkata pada harimau, "Harimau, kenapa kau makan kelinci itu? Apa kau tidak kasihan pada kelinci itu? Kau sudah sering sekali memangsa hewan-hewan yang ada di hutan ini. Lihatlah harimau sekarang, hutan terlihat sangat sepi." Mendengar perkataan jerapah, harimau pun kesal. Lalu harimau pun menjawab dengan sombong dan lantang, "Sudahlah kau jerapah, kau tidak usah ikut campur urusanku. Jika kau ikut campur maka kau tahu akibatnya apa." Lalu dengan perasaan sedih, jerapah pun pergi meninggalkan harimau dan bertemu dengan monyet dan hewan-hewan lainnya. Monyet pun berkata kepada jerapah, "Mengapa kau terlihat sedih, jerapah?" Lalu jerapah pun menceritakan semuanya kepada monyet dan hewan-hewan lainnya. Ia sedih dengan sikap harimau yang selalu memangsa hewan-hewan di hutan. Banyak hewan yang mati gara-gara ulah harimau. Monyet pun dan hewan-hewan lainnya kesal dengan sikap harimau. Monyet pun memiliki rencana untuk menjebak harimau. Monyet dan hewan-hewan lainnya membuat lubang yang sangat besar untuk menjebak harimau. Lubang tersebut ditutupi daun kering dan ikan yang besar untuk menarik perhatian harimau. Lalu, harimau pun yang kelaparan melihat ikan yang sangat besar. Rasa lapar di dalam perutnya pun muncul. Akhirnya, harimau menghampiri ikan tersebut dan lalu harimau jatuh ke lubang yang sangat besar itu yang sudah disiapkan oleh monyet dan hewan-hewan lainnya. Monyet dan hewan-hewan lainnya pun tertawa melihatnya. Lalu dengan angkuh harimau berkata, "Oh, jadi ini ulah kalian. Lihat saja, aku akan keluar dari sini dan memangsa kalian semua." Monyet pun berkata, "Kau sudah di situ, masih saja sombong harimau. Silakan keluarkan dirimu dari situ jika kau bisa." Monyet dan hewan-hewan lainnya pun dengan perasaan senang meninggalkan harimau di dalam lubang tersebut. Harimau berusaha keluar dari lubang dengan cara melompat, namun harimau tidak mampu. Harimau pun kelaparan dan bersedih. Dan ketika ia menangis, di dalam lubang tersebut datanglah jerapah melihat harimau yang menangis. Ia pun menghampirinya. "Harimau, kenapa kau menangis?" Harimau pun menjawab, "Jerapah, tolonglah aku. Aku kelaparan di sini. Aku tidak bisa keluar dari sini." Jerapah pun tidak tega melihat harimau tersebut. Maka ia berinisiatif untuk menghampiri teman-temannya yang lain. Lalu jerapah pun menghampiri monyet dan hewan-hewan lainnya. Ia meminta untuk mengeluarkan harimau dari lubang tersebut. Namun monyet tidak mau. Jerapah menjelaskan bagaimana keadaan harimau di dalam lubang. Akhirnya
Monyet dan hewan-hewan lainnya pun menghampiri harimau. Harimau pun memohon kepada monyet agar mau mengeluarkan harimau dari lubang tersebut. Akhirnya, monyet pun bersedia, namun dengan syarat harimau tidak akan memakan hewan-hewan dan mengganggunya lagi. Dan akhirnya, harimau menyanggupinya. Monyet dan jerapah dan hewan-hewan lainnya pun membantu harimau untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Selang beberapa hari, harimau dan monyet dapat hidup akur. Namun, akal jahat dari harimau pun muncul. Ia ingin memangsa monyet karena ia memiliki dendam akan sikap monyet yang sudah menjebaknya. Suatu ketika, monyet sedang asik makan pisang. Lalu, dari arah belakang, datanglah harimau dengan nafsu untuk memangsanya dengan sigap. Namun, monyet pun lari dan melewati dari pohon satu ke pohon lainnya. Harimau pun mengejar monyet sampai ke tepi jurang. Harimau tuh terjatuh dan terperosok, namun ia masih memegang satu akar pohon yang kuat. Namun, harimau tidak mampu merangkak naik ke atas. Monyet pun bingung dan kasihan terhadap harimau. Ia pun memanggil semua hewan yang berada di hutan untuk menolong harimau. Harimau pun selamat. Lalu ia pun menangis dan berkata, "Maafkan aku monyet, aku sudah memangsamu. Aku sudah berniat jahat padamu, tapi kau tetap menolongku." Monyet pun berkata, "Sudahlah, aku sudah memaafkanmu. Tapi ingatlah, jangan kau ulangi ulahmu hari ini lagi." Harimau pun menyadari bahwasanya apa yang dia perbuat itu salah. Maka dari situ harimau pun mampu hidup berdampingan dengan hewan-hewan lainnya dan hidup dengan damai. Hikmah yang kita bisa ambil dari cerita harimau yang serakah dengan kehidupannya dengan hewan-hewan lainnya, yaitu pertama, sejahat apapun orang, kita harus tetap memaafkannya. Sejahat apapun orang itu, kita harus tetap menolongnya. Yang kedua, tidaklah kita mengingkari janji kepada orang lain. Ketiga, hendaklah kita hidup akur berdampingan meskipun kita memiliki perbedaan.